Selamat malam ya, sahabat Uni Kampus. Bagaimana ya kabarnya hari ini ya? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya tetap semangat ya dalam melaksanakan proses skripsi ya, termasuk tabulasi data ya. Oke ya, dalam kesempatan ini ya saya mencoba untuk menjelaskan tentang bagaimana sih cara mentabulasi kuesioner penelitian gitu ya, mentabulasi kuesioner penelitian. Oke ya, kita menggunakan Excel aja ya. Eh, Oke, yang pertama ya, kita lihat dulu ya tabel-tabel yang ada di sini ada beberapa apa tabel ya. Yang pertama berisi tentang nomor ya. Yang ke bawah itu ya jumlah kuesionernya ya. Di sini ada 71 ya. Lalu berikutnya ada identitas responden ya. Kalau identitas responden ini kaitannya dengan kuesioner penelitian yang di depan ini ya. Kita lihat coba ya. Ini identitas responden ya. Ini ada beberapa ya. Jenis kelamin, usia gitu ya. Jenis kelamin, usia, jabatan, apa lagi PT nih ya, pendidikan terakhir dan masa kerja gitu ya. Artinya ketika respondennya menjawab mencentang ya, kalau di sini ini yang pertama ini ya, dia jenis kelaminnya dua, berarti dia perempuan ya. Kalau dia centang di sini kita isi dua gitu ya. Dua ini bukan menunjukkan banyaknya dua ya, tapi yang bersangkutan responden itu jenis kelaminnya dua ya, jumlahnya tetap satu gitu ya. Juga sama ya dengan usia ya, usia juga begitu ya. Kalau di sini 4 berarti usianya ada di lebih besar dari 45 ya. Ketika dia centang di sini ya, kita di sini kasihnya 4 gitu ya. Lalu J itu jabatan ya, jabatan itu di sini kebetulan 4 juga ya. Berarti kalau 4 di sini lainnya ya, artinya di luar ini ya, di luar kepala bagian akuntansi, kasir ya dan lainnya ya, mungkin bagian kredit atau yang lain gitu ya. Di centangnya nanti 4 di sini gitu ya. Lalu untuk PT ya, pendidikan terakhir ya, di sini tadi satu ya, berarti kan kalau satu itu SMA gitu ya, pendidikannya SMA, nanti di sini dikasih angka satu ya. Lalu masa kerja ya, MK ya, di sini dia kasih 4 ya, berarti di sini lebih besar dari 8 tahun ya, ini paling lama ya, kita kasih 4. Ini jumlahnya tetap satu ya, artinya itu menunjukkan dia di posisi keempat ya, usianya lebih besar dari 8 tahun ya. Oke, itu ya sahabat Uni Kampus ya, untuk identitas responden ya, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan penelitian masing-masing ya. Lalu kita ke kecanggihan teknologi ya. Ini variabel pertama yang kita gunakan di sini ya. Artinya kalau kita lihat di kuesionernya ya, ini dia ya kecanggihan teknologi ya. Ketika misalnya ya responden satu ya di kuesioner KTI satu ya, kecanggihan teknologi informasi satu ya, dia jawab 4 ya, berarti dia sangat tidak setuju, kurang setuju, berarti dia setuju ya, di sini posisinya. Perusahaan menggunakan berbagai macam teknologi informasi yang modern. Berarti dia setuju ya, kita kasih 4 ya. Lalu di KTI 2 juga sama ya. Dia jawab 4. Ya, ini semua jawabannya 4 ya, artinya semuanya sangat semuanya setuju gitu ya, tentang informasi apa namanya berkaitan dengan kuesioner ya. Lalu berikutnya dukungan manajemen puncak ya. Di dukungan manajemen puncak DMP ya, ada berapa, 5 kuesioner ya. Ini DMP 1, 2, 3, 4, 5 ya, semuanya jawab 4 ya, artinya semuanya setuju. Misalnya manajemen puncak harus mahir dalam penggunaan komputer gitu ya. Semua setuju ya, artinya ketika manajemen puncak entah itu ada pergantian ya, itu wajib hukumnya manajemen puncak itu memahir ya, atau paham lah tentang penggunaan komputer gitu. Jangan sampai enggak gitu kan ya. Lalu ya dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya juga sama ya. Kita ke formalisasi pengembangan sistem ya. Kalau formalisasi pengembangan sistem ya, di sini ada 5 kuesioner juga ya di sini ya. FPS kita bilangnya ya, 1, 2, 3, 4, 5 ya. Di sini mereka jawabnya juga 4 semua ya. Berarti misalnya ya di laporan pertama ya, kuesioner pertama, pernyataan pertama ya, laporan proyek diserahkan kepada manajer Departemen Sistem Informasi. Berarti semua di sini setuju ya.
Yang kedua misalnya ya, lagi satu ya, dokumentasi pengembangan sistem disiplin dengan format yang distandarisasi. Artinya dokumentasinya ya harus terstandar gitu ya. Di sini juga kan jawabannya 4 tadi ya. Artinya juga setuju gitu ya. Ini jawabannya standar, setuju semua gitu ya. Lalu kita contoh keterlibatan pemakai ya, keterlibatan pemakai. Nah, nanti kalau misalnya di sini ada 5 pertanyaan juga ya, 5 kuesioner ya. Keterlibatan pemakai kita geser. Aduh, lewat ya. Mohon maaf. Mana? Keterlibatan pemakai ya. Agak aneh nih, kosong ya. Keterlibatan KP1 juga nih, 4 semua nih jawabannya ya. Misalnya ya, keikutsertaan Bapak Ibu dalam perencanaan sistem informasi ya, misalnya dalam penetapan sasaran dan kendala sistem sangat besar. Nah, ini pertanyaannya ya. Berarti ketika dia jawab setuju ya, berarti keterlibatannya ya besar gitu ya. Dia jawab 4 ya. Juga di poin pernyataan kedua ya, keikutsertaan Bapak Ibu dalam pengidentifikasian masalah dalam sistem informasi sangat besar ya. Ya, sama ya, jawabnya setuju ya. Nah, oke ya. Lanjutnya ya, ke program pendidikan dan pelatihan ya, juga sama ya. Ada berapa pernyataan? Ada 5 ya, 5 indikator dengan 5 pernyataan ya. Misalnya, sering diadakan pelatihan yang disajikan oleh lembaga pelatihan atau vendor ya, atau konsultan luar menunjang keberhasilan dalam sistem informasi. Kita lihat di sini ya, dia jawabnya 4 ya, berarti dia setuju. Ya, artinya sudah sering diadakan pelatihan di perusahaan tersebut ya. Juga di poin ke berikutnya ya juga sama ya. Lalu ke kinerja SIA ya, kinerja SIA juga SIA ya. Kalau kita lihat apa namanya pernyataan-pernyataan ya dalam kuesionernya ya, kita lihat dulu ya. Misalnya ya, ini ada 5 pernyataan dengan 5 kuesioner, 5 pernyataan kuesioner dan dengan 5 indikatornya ya. Artinya masing-masing indikator apa namanya diberi satu kuesioner ya. Misalnya ya, ke kinerja SIA yang satu itu up to date ya. Berarti di sini kalau kita baca pernyataannya, sistem informasi yang digunakan menyediakan informasi yang akurat dan up to date. Ya, artinya informasi yang digunakan dalam perusahaan tersebut sudah akurat dan selalu diperbarui gitu ya, sesuai dengan perkembangan gitu ya. Kalau dia jawab setuju ya di sini ya, berarti kita kasihnya 4 gitu ya. Begitu juga dengan pernyataan berikutnya ya. Ini kita semua coba ya. Sistem informasi yang digunakan sekarang mudah dipahami dan digunakan. Berarti kalau dia setuju ya artinya sistem itu memang mudah dipahami dan memang digunakan sesuai dengan kebutuhan penggunanya gitu ya. Dikasih 4 juga ya. Dicentang 4. Juga coba ke pernyataan terakhir aja ya. Sistem informasi yang digunakan sekarang efektif dan efisiennya memang ya sistem informasi yang digunakan di perusahaan itu saat ini ya sangat efektif dan efisien dalam menunjang kinerja pengguna sistem ya. Ini dari semua pernyataan ini ya, ini positif semua pernyataannya ya. Lain halnya ya, coba saya apa namanya jelaskan sedikit dengan pernyataan negatif. Ya, misalnya ya kita di kinerja sistem informasi akuntansi ya, ketika dia pernyataannya negatif ya nanti tabulasinya terbalik gitu ya. Misalnya ya, sistem informasi yang digunakan menyediakan informasi yang akurat dan up to date. Ini kan pernyataan positif ya, sahabat dunia kampus ya. Ketika pernyataannya negatif ya, sistem informasi yang digunakan tidak menyediakan informasi yang akurat dan up to date, yaitu negatif ya. Atau sistem informasi yang digunakan kurang menyediakan informasi yang akurat dan up to date ya. Ketika dia jawabnya setuju ya, berarti di sini apa namanya ini pernyataan satu ya. Berarti di sini dikasihnya 2 nih, sahabat dunia kampus ya. Artinya memang dia apa namanya setuju bahwa sistemnya kurang up to date ya, atau tidak up to date gitu ya. Atau kalau dia ekstrim jawabnya atau mungkin salah pengertian gitu ya. Ya secara umum ya. Dia sangat setuju misalnya ya ketika misalnya sistem informasi yang digunakan kurang